Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai kita rombongan di Arafat. Ini tadi perjalanan kurang lebih dari hotel pada maghrib, sampailah di sini kira-kira 1,5 jam perjalanan. Nah, ini tenda-tenda di Arafah kita. Baru sholat isya. Semoga besok lancar. Besok malam kita akan menuju ke Musdalifah. Sekian, semoga lancar semua, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasur kita di Arafah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar barokah. Alhamdulillah, ini suasana pagi hari kita di Arafah. Sarapan dengan bang siapa ini? Syarudin dari Baluta Syarudin. Masya Allah, enak bang ini. Enak lah. Ada jatah kita bagi jamaah haji untuk tahun 2025 ke atas. Ketika di Arafah jangan sampai istilahnya takut ya bang ya. Semua disediakan ya bang ya. Mulai makan kita ya, mulai datang kita sudah dikasih ya bang ya. Nah itu mantap. Terus disediakan juga ini paketan, dikasih di Arafah ini. Nah ini isinya banyak ini. Banyak lengkap. Nah, ini isinya kita lihat dulu ada apa saja ya. Nah ini gelas sama teh. Tehnya ada. Tehnya ada. Lengkap, kecap ya, saus, apalagi nih kopi plus gula. Ini susu. Ini gula. Ya, iya. Lengkap ya. Sama sendoknya. Sendoknya juga. Jadi bagi ya lengkap. Jadi untuk calon jamaah haji 2005 ke atas jangan takut untuk berangkat haji. Tidak usah banyak membawa apa barang-barang dari Indonesia ya. Semuanya disediakan. Gelas pun sampai disediakan, gelas disediakan semuanya ya. Nah ini suasananya, ini sarapan pagi kita di Padang Arafah. Masya Allah ya, inilah
keadaan kita pagi hari? Mantap. Mantap. Ya, di kloter 24 dari Palembang. Masya Allah. Mantap selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini opung kita ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Suhu sekarang di area Arafah 44 derajat Celcius. Sehingga dianjurkan untuk para jamaah berada di dalam tenda, kecuali yang ingin di luar, dianjurkan memakai kacamata karena panasnya 44 derajat. Jadi kita dekat dengan toilet. Untuk jamaah haji kedepannya tidak usah resah gelisah bagaimana nanti di Arafah. Kita di Arafah disediakan toilet ya. Ini lantai 2 toiletnya untuk khusus jamaah haji, insya Allah mencukupi. Nah, ini posisi kita di Arafah. Banyak yang ambil wudhu karena persiapan sholat zuhur, lalu khutbah Arafah, dan mulai puncak di Arafah ba'da zuhur. Nantinya zikir, wirid, doa-doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bukan lagi malaikat yang turun ketika di Arafah, tetapi seluruh alam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa menjadi janjinya Allah ketika kita doa di padang Arafah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini toilet kita ke atas, mau ambil air wudhu. Insya Allah enggak sampai antri. Ini toiletnya ketika di Arafah, bersih dan rapi buat wudhunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun duyufur rahman, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'lamus sholihat wajtanibul munkarat, wazkurullaha fi ayyam ma'lumat, wazkuru wa akbaru at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah. Tiada kata yang paling layak kita ungkapkan saat ini untuk mensyukuri nikmat tak terhingga yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua, selain kalimat Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memilih kita dari miliaran manusia di muka bumi ini untuk bisa hadir di padang Arafah untuk melaksanakan misi ibadah suci, ibadah haji. Banyak orang yang memimpikan ingin seperti kita saat ini. Banyak umat Islam yang tengah berjuang untuk menunggu dipanggil bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Namun takdirnya kita yang saat ini diberi nikmat yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, bisa beribadah, bersimpuh dan berdoa di tempat-tempat yang mustajab ini. Kenikmatan ini saat ini menjadi bagian dari nikmat iman Allah lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain bersyukur atas nikmat nyata ini, kita juga harus menyampaikan sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada beliau Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Subhanallah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Solawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa beliau Rasulullah, kita bisa menikmati manisnya Islam, dan kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
Rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auranya secara langsung, ini pula lah hatarul alamin. Dan hanya di tanah suci ini kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul illa jannah. Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan ditanggalkan seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia. Semua akan kembali kepadanya dengan kain putih yang membungkus kita. Hanya amal ibadah yang akan dibawa menghadap yang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Rasulullah bersabda, Al-hajju Arafah, faman adaraka lailata Arafah qabla tulu'il fujur innal lailati jami faqadan am hajjam. Haji itu adalah Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar, malam Musdalifah, malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Hadis riwayat Ahmad. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, perenungan, evaluasi, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf menjadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Nanti di yaumil mahsyar, sebuah masa di mana manusia dari Nabi Adam sampai dengan kiamat nanti dikumpulkan dan akan dihisap amal perbuatannya. Wukuf di Arafah, di mana seluruh jemaah haji berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, merupakan miniatur saat kita di padang mahsyar nanti. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan tidak ada lagi kebohongan bisa dilakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu
hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah yang telah memenuhi panggilannya. Selain melakukan perenungan diri dalam ibadah haji, kita juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan kita. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jemaah dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari ras, bangsa, tradisi dan bahasa, serta perbedaan lainnya, bukanlah untuk dipertentangkan. Namun semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami satu sama lain. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Selain dari lebih arif dalam menyikapi perbedaan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Allah menegaskan bahwa ketakwaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah. Apakah seseorang masuk ke dalam golongan orang-orang yang mulia atau tidak? Maka dengan ketakwaan, kehidupan kita akan benar-benar terarah dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Alhamdulillah, ini Duyufullah dari Kloter 24 akan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah kurang lebih pukul setengah 12 malam ini ya. Kita akan menuju Muzdalifah. Rombongan dari Kloter 24 ini terakhir. Insyaallah dari Muzdalifah kita mabit sebentar, mengambil batu kerikil, lanjut ke Mina. Lancar barokah. Assalamualaikum.